Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Petanda Cristiano Ronaldo gabung PSG semakin nyata. Beberapa waktu terakhir, isu yang mengatakan Cristiano Ronaldo segera meninggalkan Juventus semakin kencang terdengar. Krisis keuangan akibat pandemi menjadi alasan Juventus ingin melego Cristiano Ronaldo. Karena itu, sejumlah klub langsung dikaitkan dengan Ronaldo dan salah satunya adalah PSG. Peluang PSG untuk bisa mendapatkan Ronaldo diyakini cukup besar sebab mereka telah berhemat dalam 2 tahun terakhir dan siap melakukan belanja. Direktur olahraga PSG Leonardo de Araujo juga tidak menutup kemungkinan timnya mendatangkan Cristiano Ronaldo. Leonardo menilai PSG merupakan salah satu klub yang mampu membeli sang bintang. Jika Ronaldo benar-benar gabung PSG, betapa bahayanya lini depan PSG di musim depan. Pemain asal Portugal tersebut akan melengkapi 2 pemain depan PSG yaitu Kylian Mbappe dan Neymar Junior. Banding Napoli atas kekalahan WO ditolak. Sebelumnya, Serie A memberikan hukuman kepada Napoli karena melewatkan laga kontra Juventus pada 4 Oktober lalu. Napoli beralasan absen di laga tersebut karena mereka dilarang bepergian oleh otoritas kesehatan setempat. Namun setelah penyelidikan, Serie A akhirnya memutuskan memberi kemenangan Juventus dengan skor 3-0 ditambah pengurangan 1 poin untuk Napoli. Napoli pun segera melakukan banding terhadap keputusan tersebut. Namun, pada Selasa malam waktu Italia, Badan Arbitrase Olahraga atau CIS resmi menolak banding dari Napoli. CIS menyebut bahwa skuad asuhan Gennaro Gattuso itu pantas mendapatkan hukuman tersebut. Meski begitu, keputusan itu kabarnya belum akan membuat Napoli menyerah. Dilansir dari pernyataan resmi klub bahwa Napoli kabarnya akan mengajukan banding kepada Komite Olahraga Italia untuk mencari keadilan. MU buka peluang pinjamkan Dean Henderson pada Januari. Dean Henderson ditarik kembali ke Manchester United setelah tampil menawan selama dipinjamkan ke Sheffield United. Kembalinya Dean Henderson sempat dirumorkan bakal menggeser posisi David De Gea sebagai kiper utama. Namun, rumor tersebut tidak terbukti dan justru Henderson yang harus rela lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan. Musim ini, Dean Henderson sama sekali belum diturunkan di Liga Inggris oleh pelatih Setan Merah. Henderson baru tampil dalam 3 laga bersama dengan MU, itu pun 2 kali di Piala Liga Inggris dan sekali di Liga Champions. Minimnya waktu bermain membuat kabar kepergian Dean Henderson dari Old Trafford semakin menguat. Hal ini dikarenakan peluangnya untuk membela timnas Inggris di ajang Euro 2020 bisa semakin menipis. Kini dilansir oleh ESPN bahwa MU tengah mempertimbangkan untuk melepas Dean Henderson dengan status pinjaman pada Januari mendatang. PSG menyesal lepas Edinson Cavani dan Thiago Silva. Kontrak Thiago Silva dan Edinson Cavani bersama dengan PSG telah berakhir pada akhir musim kemarin. Akan tetapi, baik Thiago Silva maupun Edinson Cavani tidak disodori kontrak baru oleh manajemen PSG. Akibatnya, keduanya dilepas secara cuma-cuma oleh juara bertahan Liga Prancis tersebut pada bursa transfer musim panas lalu. Kepergian 2 pemain tersebut sepertinya memberikan dampak nyata pada pencapaian awal musim mereka. Badai cedera yang menerpa skuad PSG membuat mereka menderita kekalahan di ajang Liga Prancis dan Liga Champions. Penyesalan PSG yang telah melepas 2 pemain senior mereka itu diungkapkan langsung oleh Direktur Olahraga klub Leonardo. Ia mengaku bahwa klub mengalami krisis keuangan dan tidak bisa memperpanjang kontrak keduanya. Lyon tutup peluang Barca rekrut Depay di Januari. Ketertarikan Barcelona terhadap Memphis Depay bukanlah sebuah hal yang baru, sebab mereka sudah memburu tanda tangan sang winger sejak musim lalu. Pemain timnas Belanda itu bahkan nyaris berkostum blaugrana pada musim panas kemarin. Namun, aturan La Liga membuat transfer itu akhirnya batal terrealisasi. Kini, kabar ketertarikan Barcelona kepada Depay kembali mencuat setelah Ansu Fati mengalami cedera pada lutut kirinya. Akan tetapi, Barcelona harus kembali gigit jari setelah Presiden Lyon menolak untuk melepasnya pada musim ini. Aulas mengatakan bahwa Lyon masih membutuhkan Depay sehingga bukan pilihan yang tepat jika melepasnya di tengah musim. Ia kemudian menjelaskan bahwa Barcelona bisa merekrut sang pemain ketika kontraknya habis pada musim panas 2021. Itu artinya Barcelona bisa mendapatkan Memphis Depay secara gratis di musim panas mendatang. Sempat dipecat maskot Arsenal kini telah kembali. Maskot kebanggaan Arsenal, Gunnersaurus, resmi kembali direkrut untuk mendukung timnya saat bertanding di Emirates Stadium. Maskot Arsenal itu awalnya sempat dibuang demi memangkas pengeluaran tim yang tengah mengalami krisis. Keputusan Arsenal itu lantas membuat banyak pihak merasa kecewa. Sebab membuang Gunnersaurus berarti melepaskan sebuah kenangan yang sudah terjalin erat antara maskot Arsenal dengan para pendukung klub. Gunnersaurus memang sudah menjadi maskot Arsenal sejak tahun 1993 silam.
Tak heran jika banyak pendukung Arsenal yang merasa sangat kecewa dengan pihak manajemen. Namun kini Arsenal mengonfirmasi bahwa Gunnersaurus telah kembali. Arsenal memutuskan untuk merekrut kembali Gunnersaurus meski pertandingan sepak bola masih berlangsung tanpa penonton. Pengumuman tersebut lantas disambut baik oleh berbagai pihak, khususnya oleh para pendukung Arsenal. Bruno Fernandes sempat marahi Mason Greenwood. Sejak musim lalu, Greenwood dan Fernandes menjadi pemain yang krusial bagi United. Kedua pemain itu memberikan kontribusi yang bagus di lini serang MU. Namun musim ini, performa Greenwood bisa dikatakan menurun. Alhasil, ia tak lagi tampil secara reguler pada awal musim ini. Kini, The Times melaporkan bahwa penurunan performa Greenwood nampaknya telah diamati oleh Bruno Fernandes. Bruno juga diketahui memarahi Greenwood baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, momen itu terjadi di sesi latihan MU pada Jumat pekan lalu. Pada saat itu, Greenwood dilaporkan terlihat bermalas-malasan dalam melakukan serangkaian latihan. Alhasil, Bruno yang jengkel dengan sikap Greenwood langsung memarahi sang pemain di tempat latihan. Meski begitu, Greenwood dikabarkan memahami situasi tersebut. Ia nampaknya bisa menerima kritikan dari sang senior. Nicolas Pepe mulai frustasi di Arsenal. Semenjak Arsenal mendatangkan Willian dari Chelsea pada musim panas 2020, pemain asal Brazil itu sukses masuk ke dalam skuad utama Arsenal. Willian bahkan selalu turun dari menit pertama setiap kali dipercaya bermain. Alhasil, dari 8 pekan yang sudah dimainkan oleh Arsenal di Liga Inggris, Willian tercatat sudah bermain di 7 laga di antaranya sebagai starter. Sayangnya, hal tersebut menjadi kabar buruk bagi Nicolas Pepe. Sebab karena Willian sering dimainkan, kini Pepe lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Pepe bahkan baru sekali dipercaya Arteta untuk bermain sejak awal pada musim ini. Mulai berkurangnya jatah bermain ternyata membuat Pepe merasa frustasi. Ia mengaku bahwa dirinya merasa sudah tidak lagi dibutuhkan Arsenal. Sebelumnya, Arteta telah meminta Pepe untuk bermain maksimal jika ingin tampil reguler. AC Milan kebut transfer Ozan Kabak. Sejak musim panas lalu, AC Milan dikabarkan telah berburu bek tengah baru. Stefano Pioli menilai stok bek tengah Rossoneri saat ini masih terlalu terbatas. Ia pun sudah mengantongi satu nama yang ingin ia datangkan ke San Siro. Pemain tersebut adalah bek muda milik Schalke, Ozan Kabak. Football Italia mengklaim bahwa Milan sangat serius untuk mendapatkan jasa Kabak. Mereka diberitakan tengah mempercepat proses negosiasi sang bek. Milan sendiri berpeluang besar untuk mendapatkan jasa bek asal Turki tersebut. Pasalnya, Schalke dikabarkan tengah membutuhkan dana sehingga mereka berencana menjual Kabak pada bulan Januari nanti. Harga Kabak juga dilaporkan turun di angka 20 juta euro. Oleh karenanya, Milan ingin memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin. Namun, Milan diyakini harus bersaing dengan Liverpool demi mendapatkan tanda tangan Ozan Kabak. Inter Milan ingin tukar Eriksen dengan Isco. Christian Eriksen nampaknya mulai tidak betah bertahan di Inter Milan. Sulitnya menembus skuad utama serta lebih sering dicadangkan membuat Eriksen geram dan berniat untuk pindah di bursa transfer musim dingin mendatang. Untungnya, ada klub lain yang tertarik dengan Eriksen. Klub yang dimaksud adalah Real Madrid. Bahkan, Los Blancos siap melakukan pertukaran dengan Inter agar bisa mendapatkan jasa pemain asal Denmark tersebut. Menurut laporan dari Sportkida, bahwa Madrid akan menggunakan Isco sebagai pertukaran untuk mendapatkan Eriksen. Eriksen sendiri sebenarnya sempat diisukan menjadi incaran Madrid sejak tahun 2018 silam. Sayangnya, semua usaha Madrid selalu gagal dan Eriksen pun pindah ke Inter Milan pada musim dingin 2020. Kini, Madrid berpeluang besar mendapatkan jasa Eriksen karena Inter Milan dikabarkan bersedia menampung Isco. Media Jerman sebut Jadon Sancho sedang depresi. Performa Jadon Sancho tengah mengalami penurunan di Borussia Dortmund. Media Jerman pun kompak menyebutnya sedang mengalami krisis hingga mengalami depresi. Sancho menjadi pilar penting Dortmund dalam 3 musim terakhir. Pemain asal Inggris itu sukses membuat 36 gol dan 107 assist dalam kurun waktu tersebut. Namun, memasuki musim keempatnya, Sancho mulai mengalami penurunan. Pemain asal Inggris itu belum juga mencetak gol di Bundesliga pada musim ini. Dari 7 pertandingan yang ia lakoni, Sancho baru mencetak 3 assist. Performanya pun menjadi sorotan oleh media-media Jerman. Bahkan, Bild menganalisa jika etos kerja Sancho di lapangan mengalami penurunan dibanding musim lalu. Beberapa pihak pun meyakini bahwa menurunnya performa Sancho karena kegagalannya pindah di musim panas lalu. Seperti diketahui, Sancho nyaris menjadi pemain Manchester United, namun transfernya tidak kunjung terwujud. Gabung Inter Milan, Arturo Vidal diejek Patrice Evra. Pada bursa transfer musim panas 2020, Arturo Vidal meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Inter Milan. Akan tetapi, keputusan Vidal tersebut kini justru diejek oleh mantan rekan satu timnya Patrice Evra.
Vidal dan Evra sejatinya pernah bermain bersama di Juventus, tepatnya pada musim 2014-2015. Ketika itu, mereka berhasil mengantarkan Juve menjuarai Liga Italia dan Coppa Italia. Evra sendiri total membela Juventus selama 3 musim. Hal itu membuat Evra hingga sekarang menjadikan Juve sebagai klub yang didukungnya di Italia. Oleh karena itu, Evra tidak senang dengan keputusan Vidal yang kembali ke Italia dan bermain untuk Inter Milan. Ia pun mengejek Vidal karena hal tersebut. Melalui akun Instagramnya, Evra mengunggah foto lama yang menampilkan dirinya berjalan di stadion bersama dengan Pirlo dan Vidal. Akan tetapi, wajah Vidal ditutupi oleh emotikon besar.